Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat, nggih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, cukup. Baru 22 peserta. Tadi ada yang izin, Mbak Alia katanya seleksi KSM, terus ada yang sakit. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem peredaran darah. Setelah mengikuti diskusi dan presentasi, kalian nanti diharapkan dapat menganalisis struktur sel darah dan fungsinya, serta dapat menjelaskan mekanisme pembekuan darah. Materi sistem peredaran darah dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada darah, kemudian ada jantung, yang ketiga ada pembuluh darah. Ini ya, Pak Guru sajikan fakta tentang darah, bahwa darah itu berwarna merah. Kira-kira apa yang menyebabkan darah itu berwarna merah nanti akan kalian pelajari di sini. Terus darah juga dapat menggumpal, okay? Bisa dibayangkan ketika kita terluka, mungkin apabila darah itu tidak bisa menggumpal, itu bisa dibayangkan ya yang akan terjadi itu seperti apa. Untuk materi sudah Pak Guru share di Google Classroom, terus di grup WA juga sudah ada. Nanti kalian pelajari materinya, diskusikan. Nah, di situ nanti kalian ada kegiatan yaitu mengerjakan LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Di mana LKPD ini nanti akan menuntun kalian dalam mempelajari materi tentang struktur dan fungsi darah. Dan nanti setelah selesai, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, terus ditanggapi oleh teman-teman. Darah merah atau eritrosit berfungsi mengangkut atau mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Kemampuan mengikat oksigen dan karbon dioksida oleh sel darah merah adalah karena adanya hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang memiliki daya ikat kuat terhadap O2 dan CO2. Berbentuk bikonkav, tidak berinti, tidak dapat bergerak bebas, tidak dapat menembus dinding kapiler. Ciri-ciri dari eritrosit, nggih. Tadi ada kata berbentuk bikonkav. Itu kenapa kok eritrosit berbentuk bikonkav? Eritrosit berbentuk bikonkav karena cekungan atau konkav di tengahnya berfungsi untuk memberikan ruang pada hemoglobin yang akan mengikat oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu, nggih. Seperti ini ada cekungan, ini cekungan juga lah. Di sini pengikatan hemoglobin ya terhadap
oksigen, sehingga oksigen yang dikat itu menjadi semakin banyak. Apabila pembuluh darah rusak atau terpotong karena luka, darah akan mengalir keluar dari pembuluh darah. Akan tetapi, darah tersebut akan berhenti mengalir keluar karena terjadi proses penggumpalan darah. Di dalam plasma darah terdapat trombosit yang akan pecah apabila menyentuh permukaan yang kasar. Jika trombosit pecah, enzim tromboplastin yang dikandungnya akan keluar bercampur dengan plasma darah. Selain trombosit, di plasma darah terdapat protombin. Protombin akan diubah menjadi trombin oleh enzim tromboplastin. Protombin adalah suatu protein plasma yang pembentuknya memerlukan vitamin K. Trombin akan berfungsi sebagai enzim yang dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen adalah suatu protein yang terdapat di dalam plasma. Adapun klorin adalah protein berupa benang-benang yang tidak larut dalam plasma. Benang-benang klorin terbentuk akan saling bertautan sehingga sel-sel darah merah beserta plasma akan terjaring dan membentuk gumpalan. Jaringan baru akan terbentuk menggantikan gumpalan tersebut dan luka akan menutup. Itu, Pak. Terima kasih Mbak Siva atas jawabannya, semoga bisa dipahami. Ini Pak Guru. Jadi proses penggumpalan darah itu kurang lebih jika ada luka ini, trombosit itu pecah. Nah, pecahnya trombosit ini akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase itu adalah enzim ya. Nah, trombokinase ini akan mengaktifkan protombin di dalam plasma darah dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Jadi ion kalsium dan vitamin K itu salah satu faktor penting dalam pembekuan darah. Jika protrombin di sini diaktifkan menjadi trombin, trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini adalah benang-benang yang nantinya akan mengikat sel darah merah, sehingga terkesan di situ terjadi atau membentuk gumpalan ya. Nah, setelah ini menggumpal, darah tidak mengalir, nanti jaringan ini akan digantikan dengan jaringan baru sehingga luka akan tertutup. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak tentang proses pembekuan darah? Bisa, Pak. Jadi, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama simpulkan dari materi hari ini. Silahkan siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Monggo. Komponen darah terdiri dari keping darah, sel darah, dan plasma darah. Sel darah terdiri dari eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih. Setelah saya mengetahui komponen-komponen darah dan fungsinya, saya akan berusaha untuk menjaga kesehatan saya seperti dengan cara olahraga, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Ya, untuk teman-teman jangan lupa jaga kesehatan supaya kita bisa berangkat sekolah lagi. Amin ya Allah. Semoga dikabulkan itu untuk teman-teman dari Mbak Alia. Terima kasih, luar biasa semuanya. Terus ini untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang golongan darah. Terus jangan lupa kalian kerjakan juga evaluasinya, ada 10 soal di situ. Terus selanjutnya jangan lupa jaga kesehatan, karena di sini sudah mulai musim hujan. Jaga kehangatan pikiran, kehangatan hubungan. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan, silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada. Tidak, Pak. Kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.